Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rismayanti, penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 1 di podcast kesayangan kita Bir Pletok. Maksawan bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok. Baik kawan pajak, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Narasumber kita yang belum pernah hadir kayaknya di podcast kita kali ini bersama Mas Yuven. Hai. Ya, Mas Yuven ini AR dari KPP Madya Jakarta Selatan 1 dan tema hari ini menarik ya Mas Yuven ya. Ya, betul sekali. Ya, jarang ada yang membahas sepertinya ini. Benar. Tentang PBB P5. Ya, Betul ya? Betul sekali. P5L. Ya, betul sekali. P5L. P5L karena baru tahun ini ditangani di KPP Madya Jakarta Selatan 1 terkait dengan penyederhanaan administrasi perpajakan ya. Baik. Konteks seperti Kita itu. kan selalu selama ini mendengarnya PBB-nya PBB yang tanah bangunan ya lebih iya. familiar di telinga kita dan saya yakin kawan pajak sudah sangat mengetahui tentang itu ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas tentang PBB P5L. Itu apa sih, Mas? Nah, jadi kalau dulu kita mengenalnya adalah PBB Perdesaan Perkotaan, itu setelah peraturan undang-undangnya diserahkan ke daerah di tahun 2012, terus perbaruan undang-undangnya di tahun 2022 kemarin ya. Jadi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak itu adalah sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan. Itu ada dua, bukan dua, tapi ada migas, panas bumi, mineral, dan non-mineral. Seperti itu. Mineral dan non-mineral? Ya. Jadi yang mineral itu seperti timah. Oh, itu timah mineral. Iya. Okay. Terus batu bara. Oke. Terus satu lagi ini ada yang belum pernah memang kalau saya dulu belum pernah lihat, itu ada di Galian C sebenarnya. Apa itu? Itu untuk seperti pasir, batu gunung, batu gamping, seperti itu. Galian-galian yang kita lihat di bukit-bukit itu iya. ya, asik. Selama belum, jadi gini, Galian C itu selama belum dikenakan oleh PBB di sektor P2 yang ditangani oleh pemerintah daerah, kita bisa netapin seperti itu. Oh, itu nanti prosedurnya ada lagi lah ya? Prosedurnya ada lagi, Betul. iya. Oh, jadi sekarang ini kita konsen ke P5 ya? P5, tidak membahas masalah tentang pajak bumi bangunan yang tanah pedesaan perkotaan gitu ya? Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita udah ganti sistem nih Mas ya? Iya. Dulu kan berbeda dengan sekarang, kita sudah ada pembaruan sistem yang kita kenal sekarang dengan Cortex. Ya, Nah, betul kan ya? Betul. Nih. Pasti kita juga ada perbedaan juga nih, penginputan segala macam, pendaftaran gitu kan ya. Berbeda dari dulu dan sekarang. Nah, kalau yang sekarang gimana Mas di Cortex nih? Kalau yang sekarang wajib pajak bisa mendaftarkan sendiri objek PBB P5L ya. Oke. Itu di Cortex. Terus sesuaikan dengan perizinan yang dimiliki. Misalnya jika perkebunan itu adalah IUP atau paling tingginya itu adalah sertifikat HGU. Kalau pertambangan itu dia yang migas dan panas bumi, itu adalah kontrak kerjanya dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Terus kalau yang non migas ini yang minerba, maksud saya mineral itu ya. Mineral dan batu bara. Itu IUP seperti itu. Jika hutan itu atas IUP HPH atau IUP HTI-nya. HPH itu hak pengusaha hutan alam. Kalau HTI itu hutan tanaman industri, seperti itu. Lalu yang terakhir ini yang P5L itu sektor perikanan, kelautan, dan lainnya. Nah itu sesuai dengan IUP yang diberikan oleh dinas terkait atau kementerian terkait. Jadi kelautan perikanan itu ya, iya, tapi sesuai dengan dinas mana yang mengampu itu gitu ya. Betul sekali, seperti itu. Berarti kan dulu itu mungkin kita harus datang kali ya untuk itu, untuk mendaftarkan itu ya. Kalau sekarang nggak nih berarti? Nggak perlu. Jadi kalau dulu wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB P5L ini harus datang ke KPP untuk mendaftarkan objek PBB-nya ke KPP terdekat di lokasi kegiatan usaha di mana dilakukan. Sekarang
dilakukan lewat korteks dan di apa sebutannya? Ditangani di ampu? Ditangani di KPP pusat terdaftarnya, seperti itu. Oke, berarti semua karena sudah korteks dan sudah pemusatan. Ya. Oke, semua diampu dan ditangani oleh KPP pusat terdaftar. Pusat terdaftar, seperti itu. Boleh tahu nggak, Mas? Ini mungkin kawan pajak masih ada yang belum paham. Ini di mana sih menunya nih, daftar di sebelah mana ya gitu ya? Kalau di kortek untuk pendaftaran ya, pendaftaran itu masuk ke sebagai impersonate badan. Oke. Baru ke portal saya, itu ada pendaftaran objek PBB P5L. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, berarti kita tinggal ya udah silakan monggo PIC ya, berarti Mas ya. PIC-nya. PIC masuk ke portal saya tadi ya dibilang ya, terus pendaftaran objek PBB P5L dan siapkan tadi dokumen yang tadi ya Mas ya. Seperti izin IUP segala macam. Peta lokasi kegiatan usahanya itu biasanya diminta juga. Sama untuk ini apa? Selain IUP, peta kegiatan usahanya itu, dan satu lagi ada, saya lupa ini satu lagi. Punya ada NIB-nya juga ya? Ada NIB-nya, iya. Dia minta NIB, seperti itu. Nanti petanya itu kita tag di aplikasi juga, Mas? Di aplikasi, di scan. Oke, di scan. Iya. Oke, berarti kita siapin dulu ya kawan pajaknya, petanya, izinnya, NIB, semua di scan semua ya? Iya, betul scan sekali. Semua kita unggah. Dan insya Allah udah lebih mudah ya? Iya. Nggak perlu datang ya? Nggak perlu ngabisin waktu betul. di jalan untuk datang ke KPP. Apalagi kan lokasi site-nya mungkin ada di daerah. Tidak semua ada di kota besar gitu ya. Betul sekali. Dan jauh dari KPP juga yang pasti yang baik. Nah, terus ini misalnya saya punya site perkebunan gitu, misalnya di Jambi, saya daftar. Nah, setelah daftar saya harus apa lagi nih, Mas? Setelah daftar, jadi dari Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan himbauan. Jadi gini, seperti misalnya IUP-nya atau HGU yang dimiliki oleh wajib pajak itu adalah di tahun 2024. Oke, misalnya 2024. Ya. Daftarkan keadaannya saat memiliki IUP tersebut. Oke. Tapi pelaporan stoknya nanti keadaan per 1 Januari. 1 Januari? Iya. Jadi nanti penetapannya di tahun berikutnya. 2025, seperti itu. Oke. Meskipun dia punya di 2024 ya? Iya. Oke. Karena ketika izin itu keluar, belum memiliki lahan yang diperoleh atau yang dikuasain itu, belum diolah sama sekali. Oh, belum dia. Oke. Jadi belum tentu itu sudah ready untuk use ya, untuk diolah. Kayak sebenarnya tambang itu kan punya lahan tentu sudah siap untuk diolah juga ya. Iya. Oke. Jadi harus sebelum dilakukan izin itu tidak langsung dilaporkan pada tahun yang sama, tapi tahun berikutnya. Seperti itu. Tahun berikutnya. Oke, nanti di kondisi di 1 Januari tahun berikutnya itu yang dilaporkan ya. Iya, betul sekali. Oke. Ini menarik sekali sebenarnya. Nih kalau misalnya saya udah daftar, berarti kan saya isi untuk pengisian SPOP ya, namanya kita bilang ya, SPOP. Kita waktu daftar isi SPOP. Nah, ada nggak jangka waktu atau ada pelaporan nggak selanjutnya bagaimana nih? Apa yang ngapain lagi gitu loh ya? Selesai isi itu gitu. Nah, setelah wajib pajak mendaftarkan, terus nanti ada himbauan. Himbauan itu dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitakan bahwa wajib pajak sektor P5 ini harus melaporkan SPOP dan LSPOP-nya pada waktu yang ditentukan. Pada waktu ditentukan? Iya. Jadi kalau di PMK 234-nya ya, tahun 2022 itu, untuk sektor perkebunan, migas dan panas bumi. Perkebunan, migas, panas bumi. Himbauannya dilakukan di bulan Januari. Himbauan dulu. Himbauan dulu Januari. Lalu pelaporannya adalah di masa Februari sampai nanti akhir sampai di tanggal di awal Maret. Biasanya tanggal 1 atau 2. Seperti itu batasnya. Sampai awal Maret.
awal Maret ya, Februari awal Maret. Iya. Begitu. Lapornya juga di Kortex. Lapornya juga di Kortex. Oke. Jadi nanti rekan pajak kalau mau melaporkan, jika sudah dapat himbauan, dilaporkan saja. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Iya. Jangan nunggu di Maret itu ya. Jangan di pojok-pojok. Jangan di pojok-pojok. Nanti bisa resikonya adalah kena teguran. Oh, ada teguran juga. Ada tegurannya. Oke. Iya. Teguran dulu ya. Teguran dulu. Teguran dulu. Teguran dulu. Okay. Seperti itu. Nah, kalau ditegur terus tidak diindahkan, itu akan dilakukan namanya pemeriksaan nanti. Oke. Pemeriksaan juga. Iya. Jadi kalau misalnya pelaporan SPOP secara normal itu di Undang-Undang PBB-nya adalah 30 hari. Oh, 30 hari ya. Tidak 30 hari kerja ya, tapi 30 hari. Kalender. Iya. Kalender. Seperti itu. 30 hari. Seperti itu. Itu jika melaporkan dalam waktu 30 hari, terbitnya adalah SPPT. Terbitnya adalah SPPT. Iya, begitu. Oke, lapor SPOP 30 hari, terbitnya adalah SPPT. Iya. Tapi jika teguran dan tidak diindahkan, terbitnya adalah SKP. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PBB namanya. SPPT-nya tidak terbit? Tidak terbit. Oke. Dan itu adalah nanti yang keluar adalah ketetapan PBB-nya plus sanksi administrasinya adalah 25%. 25%? Iya. Dari pokok ketetapan yang sudah diterbitkan. Oke ya, berarti kawan pajak nih harus aware sekali terkait ini ya. Jika sudah mendaftarkan, harus aware kalau nanti setelah ada himbauan, silakan langsung. Iya. Supaya terbitnya SPPT, bukan SKP. Bukan SKP, tapi juga di sini wajib pajak diberikan kesempatan, atau rekan pajak ini diberikan kesempatan ketika dirasa waktunya kurang cukup, bisa melakukan penundaan. Penundaan, berarti penyampaian ada perpanjangan ada perpanjangannya. Kayak SPT juga ya, ada Y-nya berarti ini. Oke. Cuman begini, disampaikan kepada rekan pajak bahwa untuk penyampaian penundaan itu dilakukan minimal adalah 7 hari sebelum jatuh tempo pelaporan SPOP. 7 hari sebelum jatuh tempo pelaporan SPOP, berarti di Februari minggu terakhir akhir ya. Nanti itu dapat tambahan 7 hari untuk pengambilan SPOP. Iya. Berarti ada di tengah Maret. Minggu pertama Maret lah sekolahnya seperti itu. Minggu pertama Maret itu batas ya di perpanjangannya. Lumayan sih 7 hari ya. Iya. Lumayan lebih. Soalnya hal yang sama untuk teguran itu juga harus mengembalikan SPOP-nya 7 hari juga. Semua 7 hari. Iya, seperti itu. Oke, jadi kalau sudah ada teguran 7 hari juga? 7 hari harus segera melaporkan. Berarti harus diingat ya? Diingat. 7 hari. Pokoknya kalau kita bisa dirasa, aduh tidak cukup nih, 7 hari sebelum ya akhir Februari harus sudah mengajukan perpanjangan. Tapi tiba-tiba ya lupa mungkin ya, terkendala, ada teguran gitu kan. 7 hari itu juga? 7 hari juga, harus segera dilaporkan. Nah, kalau lewat 7 hari SKP tadi? SKP yang terbit, seperti itu. Oke, jadi benar-benar harus kita ingat nih ya. Iya. 7 dan 7 rumusnya. Iya, 30, 7 dan 7 ya. Iya. 30 waktu pelaporan, 7 perpanjangan, 7 menjawab teguran. Oke, ini sebenarnya banyak yang saya tanyakan ini Mas ya. Boleh. Kayaknya kalau misalnya kawan pajak mau bertanya khususnya untuk wajib pajak di KPP Madya Jakarta Selatan 1 bisa langsung ke AR-nya ya untuk bertanya mengenai PBB atau ke penyuluh. Atau ke penyuluh. Penyuluh pajaknya. Nanti akan kami jelaskan seputar PBB P5L. Betul. Apalagi kan ini kan kita baru ya, dalam artian bukan baru pajak ya, bukan ya. Penanganannya saat ini kan sudah di Kortex. Saya yakin kita masih berusaha untuk menyesuaikan ya dari segi kondisi. Betul, pendaftaran pelaporan. Mungkin akan ada sedikit perbedaan walaupun inputnya mungkin sama ya Mas ya. Iya, inputnya sama. Inputnya sama, cuma kan tempatnya berbeda juga butuh penyesuaian. Betul sekali. Nanti kita akan bantu untuk penginputan dan juga informasi lainnya dibutuhkan. Iya, baik. Gitu. Ini sangat menarik sebenarnya, tapi karena waktu yang terbatas, kita tidak bisa berlama-lama. Untuk karena itu, terima kasih banyak kedatangannya, Mas Yuven, di acara podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik. Dan ingat ya, rumusnya 37 dan 7. Oke, kawan pajak, terima kasih banyak sudah menyimak dan menyaksikan podcast kita, Bir Pletok. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Bir Peletok, Maxwell One, bicara pajak sampai ngelotok. Tak, tak, tak.